Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu bapak, atau cucu ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan berspesial Sunday dengan tema kasih. Ayo teman, kita buat foto atau video kita melakukan tindakan kasih. Boleh kasih untuk keluarga, kasih untuk teman dan sesama, atau kasih untuk alam lingkungan sekitar kita. Video berupa menyanyi, puisi, menari, menggambar, berdoa, membuat hiasan, bercerita, dan lainnya. Lama video 1 menit dan posisi kamera landscape. Ayo, segera buat ya. Semangat! Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak.
baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sempurna, jiwaku disegarkan olehnya.
suka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu, yang berpegang teguh pada Taurat-Mu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan mewartakan tahun rahmat Tuhan. Nabi Yesaya telah menubuatkan akan datangnya tahun rahmat Tuhan, yaitu saat Sang Mesias memulihkan keadaan manusia dari akibat dosa. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang telah dinantikan sejak lama. Dia datang ke dunia untuk membawa pembebasan dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Pelayanannya adalah pemberitaan kabar baik akan datangnya anugerah Tuhan yang membebaskan manusia dari dosa. Dalam Lukas 4, 18 dan 19 dituliskan, Roh Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Biarlah kabar baik yang sudah kita terima memampukan kita bersaksi, supaya semakin banyak orang yang selamat dan merasakan hidup sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas
dibebaskan, sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, mengatakan atau menyatakan dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam seminggu ini kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa serta melakukan larangan-larangan yang telah Engkau berikan. Untuk itu kami mohon maaf dan mohon ampun ya Tuhan, bila mana kami melakukannya berulang-ulang, dan kami yakin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dan kekuatan serta boleh melaksanakan semuanya dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang berdosa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa di surga kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca bagian dari Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh dipimpin, disertai oleh Engkau saja. Sehingga kami hanya mendengar suara-Mu dan pengajaran-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan saja. Urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan
tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada saat ini adalah mewartakan tahun rahmat Tuhan. Kalau kita bertanya, siapakah diri kita sebagai orang Kristen? Apakah kita memahami diri kita sebagai umat pilihan seperti bangsa Yahudi yang selalu menyadari atau sadar akan dirinya itu sebagai warga bangsa terpilih? Apakah kesadaran keberagamaan kita didasari pada hal itu? Pemahaman ini jika tidak diikuti dengan pemahaman yang benar, maka akan membuat kita akan menafsirkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus sebagai aturan-aturan saja. Seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Dan ini akan membuat ajaran-ajaran Tuhan Yesus akan menjadi layu dan tidak membuahkan kehidupan spiritual. Padahal ajaran-ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran-ajaran kehidupan. Tuhan Yesus melalui pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Yesaya dan khotbahnya mau menjelaskan siapa dirinya, yaitu Mesias yang membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin menurut kitab dari Injil Lukas ini mau mengatakan bahwa mereka adalah yang menderita kekurangan dalam hidup ini, terutama kekurangan materi yang membuat mereka juga melarat secara spiritual. Dan ini sering tidak mereka sadari. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa isi kabar baik itu? Isinya adalah bahwa dirinya yang diurapi mau hadir bagi orang-orang miskin, yaitu orang yang butuh kabar gembira. Ada 3 tugas utama Tuhan Yesus adalah membuat orang kembali kepada Tuhan. Tadinya tawanan, tapi kemudian bebas. Sehingga bisa memandang kehadiran Tuhan. Tadinya buta, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Dicelikan. Dan membuat hati dan pikiran orang lain menjadi lega. Yang tadinya tertindas, dibebaskan menjadi lega. Tuhan Yesus adalah pembawa kabar gembira bahwa tahun rahmat sudah datang. Dalam tahun rahmat ini, Tuhan Yesus mau hidup di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah kehidupan kita. Memberitakan tentang kerajaan Allah, menghidupkan harapan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan memilih para murid agar semakin banyak orang dapat dilayani. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan kehidupan dan memperkaya kehidupan bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus semakin mampu membawa Tuhan, membawa Allah kepada banyak orang, menghadirkan Allah bagi banyak orang.
Sekali lagi, Tuhan Yesus mampu memberi kebahagiaan, mampu memberikan kekuatan bagi banyak orang. Tapi bukan berarti semuanya jadi beres, semuanya jadi gampang. Enggak. Kita akan masih menghadapi begitu banyak persoalan, masih mengalami kesulitan, masih mengalami banyak tantangan. Tapi dengan hadirnya Tuhan Yesus dapat menjadi pegangan buat kita untuk menghadapi setiap permasalahan, kesulitan, tantangan hidup ini. Tuhan Yesus sekali lagi hadir untuk menghadirkan rahmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita seharusnya semakin menyadari siapa diri kita ini. Yaitu murid Kristus. Semua pasti sadar bahwa kita adalah murid Kristus. Tapi apakah kita menyadari sebagai murid Kristus, ya udah, saya murid Kristus, saya mendapat keselamatan. Hanya itu sajakah? Ternyata menjadi murid Kristus berarti kita siap untuk ikut serta di dalam kehidupan Kristus. Dan bukan kehidupan diri kita sendiri lagi, tapi kehidupan Kristus. Ikut serta dalam kehidupan Kristus akan membuat hidup kita menjadi orang baik dan orang yang terpuji. Tapi bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita disenangi saja, melainkan supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Kebaikan harus menjadi idealisme hidup kita. Supaya banyak orang bisa merasakan kebaikan dari Tuhan Yesus. Kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Dan biasanya mengeluarkan kata-kata baik dan positif itu yang paling susah. Mudahnya mengeluarkan kata-kata negatif. Kamu itu tidak benar. Kamu itu salah, harusnya tidak boleh seperti itu. Tetapi mari kita belajar untuk mengeluarkan kata-kata baik dan positif dalam kehidupan kita. Nasihat-nasihat yang baik. Kemudian juga memberikan masukan-masukan yang bijaksana. Itu adalah kebaikan yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Dengan demikian kita tidak akan merasa paling penting, paling dibutuhkan, dan juga ingin mencari popularitas diri. Kebaikan yang kita lakukan adalah khotbah yang sesungguhnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi mengasihi semua orang yang berdosa sampai dia harus mati di atas kayu salib. Kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara soal pengampunan, tetapi ia mengampuni semua orang berdosa yang mau datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara belas kasihan, tetapi ia berbelas kasih kepada semua orang. Khususnya orang-orang berdosa seperti diri kita. Dan orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya berbicara soal kasih tapi tidak menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Berbicara soal pengampunan, tapi bicara soal pengampunan ini hanya berlaku kalau kita berbuat salah, orang harus mengampuni saya, mengampuni kita.
Tapi kalau orang berbuat salah kepada kita, kita tidak bisa mengampuni mereka. Apakah kita hanya berbicara soal belas kasihan? Tapi kita tidak pernah berbelas kasih kepada siapapun juga. Apalagi terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang-orang yang terpinggirkan, tersisihkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita nyatakan tahun rahmat Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan teladankan kepada kita. Jadi jangan kita hanya berbicara soal firman Tuhan, kita pintar dengan firman Tuhan, tapi itu hanya di mulut kita saja. Tapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya berbicara soal firman Tuhan, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih boleh beribadah pada pagi hari ini dan juga boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar terus untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya berbicara soal firman Tuhan saja. Sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami pada saat ini juga mau berdoa untuk gerejamu GKI Pasir Kaliki. Biar Tuhan menyertai di dalam kehidupan bergereja di gerejamu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati pendeta, para penatua, para aktivis, dan anggota jemaatmu di GKI Pasir Kaliki ini. Biarlah mereka semua dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan bergereja di gerejamu ini. Sehingga mereka boleh menjadi berkat dan dapat menghidupi kehidupan bergereja di GKI Paskah. Sehingga boleh menjadi berkat bagi masyarakat di mana gerejamu berada. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Ukrida yang berulang tahun ke-55. Tuhan juga mau berkati seluruh sivitas Akademi Ukrida. Sehingga mereka juga bisa menghidupi pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga mereka boleh mencetak anak-anakmu untuk menjadi anak-anak yang mempunyai pengetahuan, mempunyai hikmat yang dilandasi nilai-nilai Kristiani. Sehingga anak-anakmu juga boleh mewarnai kehidupan di Indonesia ini. Tuhan berkati terus di dalam perjalanan selanjutnya dari Ukrida. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID yang belum selesai. Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu.
sehingga kami boleh mempunyai kesehatan, punya imunitas yang daripada Engkau sendiri. Dengan kami menjaga tubuh kami melalui olahraga, melalui makan makanan yang sehat, melalui istirahat yang cukup, melalui refreshing juga ya Tuhan. Sehingga kami boleh dihindarkan dari virus corona yang mengancam kehidupan manusia. Ya Tuhan, kami juga mau belajar terus untuk menjaga protokol kesehatan agar virus corona dapat dihentikan melalui kedisiplinan kami menjaga protokol kesehatan maupun kesehatan kami masing-masing. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami, Tuhan pimpin pemerintah kami agar mereka dapat terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini, meskipun di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Terima kasih Tuhan, doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Jemaat Tuhan, mari kita serahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai umat-Mu dan sebagai anak Tuhan. Kami tak lupa ya Tuhan untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya persembahan syukur ini boleh Engkau terima ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa di surga kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memasukilah kehidupan kita sehari-hari dengan pimpinan penyertaan Tuhan, dan biarlah kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.